Oke, untuk program linier ini ada tips sedikit dalam memahami cerita. Kalau pada cerita itu ada kata maksimal atau paling banyak, pakai tanda kurang dari sama dengan. Nah, nanti untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, saat mengarsir itu arsirnya ke bawah, yang memuat 0,0. Ya, karena 0,0 itu biasanya di bawah. Nah, terus kalau kalimat pada soal minimal atau paling banyak, nanti tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Nah, ini arsirannya kemana? Ke atas. Oke, nah di sini saya akan kasih contoh ya. Contoh soal yang pakai kata minimal. Oke, ini kayaknya ada yang tanya dulu ya. Oh, aman. Gak ada yang tanya kah? Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang ini saya kasih contoh yang soal minimum atau minimal, yang paling sedikit. Minggu lalu kita bahas soal maksimal juga kalau nggak salah ya. Jadi sekarang kita yang minimal, kita coba minimal. Nah, ini dari soal UN juga, dari kumpulan soal UN, kalian bisa akses di GCR. Kumpulan soal udah saya kasih linknya. Nah, oke. Ini soal cerita nih. Tabelnya bisa kita buat dulu. Pahami ceritanya ya. Apa sih ini? Anak usia balita dianjurkan dokter mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Nah, ada kan kali kata kuncinya sedikitnya. Sama aja kayak paling sedikit ya, atau minimal. Nah, itu udah dalam pikiran kita, oh minimal, pasti tandanya lebih dari sama dengan. Lalu lanjut lagi, sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Oke. Oh, jika harga kapsul Rp1.000 dan harga tablet Rp800, maka biaya minimum, nah ini jelas banget, biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah. Oke, nah ini hukum ekonomi lagi nih. Kalau kita yang keluar uang, pasti pengen sedikit ya. Makanya di sini ditanya biaya minimum yang harus dikeluarkan. Beda dengan kasus sebagai penjual. Kalau kita sebagai penjual, pasti pengen dapat hasil yang sebanyak-banyaknya. Pasti maksimal, ya kan? Nah, oke nih. Apa sih ini yang mau dikonsumsi? Nah, yang dikonsumsi pada soal ini kan kalsium dan zat besi. Tapi produknya itu loh, produk yang mau dimakan, bukan kalsium zat besinya ya, produknya. Nah, produknya dalam bentuk kapsul dan tablet. Jadi hati-hati menentukan jenisnya ya. Yang kita beli, yang ada harganya, yang ada harganya itu kapsul sama tablet. Nah, jadi pas nulis jenis itu jangan kalsium dan zat besinya ya, kapsul dan tablet. Adakah banyaknya? Nah, banyaknya belum diketahui. Jadi kita misalkan X, Y. Terus ada apa lagi? Oh, ini ada kalsium dan zat besinya yang terkandung di dalam kapsul dan tablet. Saya nulisnya pakai ini, kalian paham ya? Ca. Benar kan Ca? Kalsium. Kalau zat besi itu setahu saya Fe ya. Benar nggak kimianya nih? Atau pakai kata-kata bahasa Indonesia aja. Nah, ini saya pakai simbol kimia. Terus ada biayanya ya, harganya ya. Nah, kalsium untuk kapsul ada berapa kapsul? Ada 5 gram. Nah, berarti tulis ini 5X. Zat besinya ada 2 gram. 2X. Nah, sedangkan tablet mengandung 2 gram kalsium. Nah, ini pakai variabel Y ya untuk tablet. Dan 2 gram zat besi, 2Y juga. Nah, jadi konsisten, yang kapsul pakai X, yang tablet pakai Y. Untuk biaya, kapsul harganya 1000 X, tablet 800 Y. Nah, untuk biaya karena dia mau diminimumkan ya, berarti ini sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ini yang akan dicari. Nah, ini kapasitasnya kita nggak tahu banyaknya, belum tahu, nggak ada dikasih tahu kan. Nah, ini ada kapasitas ini, sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Nah, ini kita isi kalsium minimal 60 gram,
yang zat besi minimal 30 gram. Karena minimal paling sedikit, jangan lupa tandanya lebih dari sama dengan ya. Lebih dari itu boleh kalau kalimatnya minimal ya. Nah, lebih dari 60 boleh. Tapi jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti nggak cukup gizinya atau kalsium yang dibutuhkan anak tadi nggak cukup. Jadi harus pas, pas-pasan pakai sama dengan kan ini atau lebih dari itu. Nah, kalau kelebihan tidak masalah ya. Nah, jadi kita bisa susun sistemnya yang kita peroleh dari tabel ini ya. Yang banyak ini diabaikan aja karena nggak ada batasannya kan. Jadi nggak usah dikosongin aja kapasitas. Nah, jadi nggak usah ditulis di sistem yang udah jelas saja. 5x tambah 2y lebih dari sama dengan 60. 2x tambah 2y lebih dari sama dengan 30. Dan jangan lupa karena tentang barang, x lebih dari 0, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pasti dituliskan ya dalam sistem pertidaksamaan. Untuk fungsi objektif adalah 1000x ditambah 800y. Nah, ini akan kita cari nanti. Minimalnya berapa? Oke, kita akan mulai menggambar. Oke, kita gambar satu persatu. Saya kasih nomor aja. Satu, dua. Nah, untuk menggambar, pakai tanda sama dengan dulu ya. Yang kedua, 2x tambah 2y sama dengan 30. Nah, kalau mau pakai tabel silahkan. Kalau sudah terbiasa nanti kalian bisa skip tabelnya. Biasanya saya langsung ke gambar, cuma karena ini lagi ngajarin, ya udah nggak apa-apa. Nah, x-nya 0, berarti nilai y 2y sama dengan 60, y-nya 30. Kalian pasti akan cepat nanti ngitungnya kalau rajin latihan ya. Y-nya 0, berarti 5x sama dengan 60, x-nya 12. 0,30 dan 12,0. Oke, saya sekalian aja ya bikin tabel-tabel dulu, nanti gambarnya biar di samping. Yang gambar kedua, ini tidak saya sederhanakan tadi, padahal kalau mau disederhanakan bisa. X-nya 0, Y 15, Y-nya 0, X 15, oke. 0,15 dan 15,0. Nah, ini bisa kita gambar. Sepertinya skalanya bagusnya skala 3 nih. Mungkin agak lebih besar ya. Karena kelipatan 3 semua, ya kan? Ini kelipatan 3 ya, saya gambarnya. 1, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 30. Nah, sekarang kita cari titiknya 0,30, gambar yang pertama, dan 12,0. Nah, hati-hati jangan sampai terbalik mana X, mana Y. Oke, ini gambar yang pertama, saya kasih nomor supaya tidak tertukar. Gambar kedua 0,15 disumbu Y, 15,0 disumbu X. Oke, ini gampang. 15, 15. Nah, kasih nomor 2. Nah, untuk arsirannya ya, arsirannya nih. Nah, sekarang saya mau terapin ya tips dari saya tadi. Tadi kan saya ngasih tips, kalau tandanya lebih dari, itu kan arahnya keluar. Ya, arahnya keluar. Nah, jadi yang pertama, garis pertama, ini arahnya jangan ke arah bawah, ke atas. Ke sini. Nah, di kuadran satu aja ya. Nah, jadi dia keluar sini. Arah keluar sini. Nah, jauh sini. Ya. Nah, ini masih luas loh sebenarnya. Tapi secukupnya aja lah kita gambar. Oke, untuk garis kedua saya pakai warna biru. Nah, ini juga arah keluar karena tandanya lebih dari sama dengan. Nah, saya gambar sini. Oke, yang garis ini, yang garis kedua ya. Nah, oke. Ini. Nah, banyak nih. Nah, jadi di manakah daerah arsirannya?
arsirannya ya yang jadi DHP-nya itu adalah yang double, warna merah sekaligus biru. Nah, ini saya pertebal di sini. Dari sini ya, dari sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, dari sini sampai mentok sini, sini lagi. Nah, di kuadran satu aja. Jadi kayak gimana ya? Mirip bentuk apa ini? Bukan trapesium ya, karena dia melebar keluar. Nah, itu jauh, jauh keluar. Lalu gimana menentukan jawabannya kalau seluas ini? Tenang aja, kan kita nanti ngecek titik pojoknya aja. Nah, walaupun daerah penyelesaiannya luas banget, kayak gini kan, ini DHP-nya ya yang luas ini. Yang kita perlu cek nanti adalah titik pojok. Ya, titik pojok. Nah, jadi dari daerah arsiran tadi kalian tentukan mana aja sih pojok-pojoknya. Nah, ini. Nih, saya pertebal ya. Ini saya kasih nama titik A. Nah, satu. Terus di sini titik potong. Ini saya kasih nama B. Dan di atas ini titik C. Nah, jadi ada tiga aja. Nah, yang ke ujung kanan, yang ke atas itu bukan titik pojok, itu sangat luas. Jadi tidak termasuk titik pojok. Titik pojok itu ya titik sudut ya. Nah, jadi nggak usah masuk tuh yang melebar-melebar ke atas tuh nggak usah. Jadi titik pojoknya hanya ada tiga. Nah, titik pojoknya ada tiga. Si A udah jelas ya bisa kita tulis koordinatnya 15,0. Untuk B saya masih belum jelas karena gambar saya tidak rapi. Terus yang C, C itu disumbu Y 0,30. Nah, untuk titik B, karena tidak rapi gambarnya, terpaksa kita eliminasi substitusi. Jadi kita melakukan eliminasi substitusi dari persamaan yang pertama dan kedua. Nah, 5x tambah 2y 60. Sini ya eliminasinya. 5x tambah 2y sama dengan 60. 2x tambah 2y sama dengan 30. Nah, 2y-nya udah sama, langsung saja kita kurang. 3x ini 0, 30. Berarti X-nya adalah 10. Nah, serah kalian mau masuk ke mana. Misalkan saya masuk yang pertama, 5X 50 kan berarti tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 10, Y-nya 5. Nah, berarti titik B yang dicari 10,5. Maaf ya agak cepet karena waktunya hampir habis. 10,5. Nah, udah lengkap titik pojoknya. Tinggal kita substitusi ke fungsi objektif. Ke harga tadi. 1000X tambah 800Y. Nah, dan tinggal kita hitung ya, maaf ini 1000. 1000 kali 15, 15.000. Yang 0 udah abaikan aja. 10 kali 1000, 10.000 tambah 5 kali 800, 4.000. 14.000. 0,30 berarti 800 ya. 800 kali 30. 800 kali 30, 24.000. Nah, jelas banget nih. Yang minimal biayanya adalah 14.000. Ya, ini yang minimal. Karena pertanyaan tadi kan biaya minimal yang dikeluarkan. Nah, kapan itu terjadi? Kalau kita beli 10,5. Apa tuh artinya 10,5? 10 kapsul, ya kan? X-nya tadi kapsul ya. Dan 5 tablet. Nah, dengan biaya 14.000 rupiah. Nah, itu biaya minimal yang dikeluarkan. Ya, sehingga anak balita tadi tercukupi kebutuhan kalsium dan zat besinya dengan biaya yang paling sedikit. Nah, jadi dia terpenuhi kebutuhan hariannya itu kalsiumnya cukup, zat besinya tercukupi, biayanya paling sedikit gitu. Ya. Yeah.